sebenarnya Genomex di sini kita sangat perlu semua jenis makronutrien. Dalam satu porsi piring itu idealnya gimana sih? Nah, tuh nasinya yang tadi 50% ya dikurangin lagi gitu ya kalau misalkan kita pakai tadinya ASI. Hai Genomex. Halo. Long weekend. Kamu siapa? Aku Sahrul. Kamu siapa? Kamu nanya. Balas saya sama beda wanita saya. Kamu nanya, bertanya-tanya. Aku di sini Putri. Balik lagi dengan Mbak Putri. Sorry. Fokusnya banget. Iya, yuk. Nah, dengan Dokter BK lagi nih. Genomex. Iya. Annyeonghaseyo. Itu jawabnya gimana? Kita kayaknya belajar Korea dulu gimana? Intermezzo. Gimana kabarnya, Dok? Luar biasa baik. Gimana nih Kak Sarul sama Mbak Putri? Baik banget. Harus semangat ya. Walau hati sedang gundah gulana juga harus semangat. Betul, kita nggak boleh ke distract. Benar. Gimana long weekend kemarin? Long weekend tidur aja sih. Healing, kayaknya di kasur lebih bisa buat healing. Nyate enggak? Nyate karena anak kosan nggak dapet sate nih, jadi beli sate di luar tapi. Lu gimana, Dok? Weekend kayaknya seru banget weekend. Iya, kemarin sih healing Iya, sedikit ya kan. Bersama siapa? Bersama suami tercinta lah, yang sama-sama orang. Dok Deka juga habis ulang tahun nih Genomex kan. Birthday dulu nih buat Dr. Deka. Semoga semakin bahagia ke depannya dalam menjalani hidup. Ya, Dan amin. kebahagiaan itu Terima nular ke kasih. kita juga. Iya, terima kasih Kak Sarul. Oke, sedikit pembuka tadi yang tidak ada di skrip. Ya, Jadi tema podcast kita kali ini bahas apa nih, Put? kita mau bahas tentang isi piringku. Kenapa piringmu? Kenapa emang? Piringku itu suka offside. Piringku karbo semua. Semua. Gimana ini dokter BK? Aduh. Emang macem-macem ya orang tuh makan. Gue sih hobinya tuh kalau makan lebih banyak lauknya. Oke, nasinya? Nasinya banyak juga. Portugal ya. Terus itu kan kali ya. Ya. Jadi kita tanya langsung aja nih dokter BK kali ya. Oke. Gimana, Dok? Kalau menurut dokter BK tuh dalam satu porsi piring itu idealnya gimana sih? Nah, itu penting sih sebenarnya. Jadi kebiasaan orang Indonesia itu memang somehow ya kalau nggak makan nasi nggak makan ya say gitu Kayak kan. gini doang ya perut. Pokoknya kalau misalkan tadi jajan bakso gitu ya udah terus ntar makan lagi karena belum makan gitu ya. Terus kalau sarapan cuman kayak makan udah sih tadi makan risol, udah sih tadi makan cako ya misalkan gitu, tapi itu bukan sarapan namanya gitu ya. Makan ya. Nah sebenarnya Kemenkes sendiri tuh kalau kita googling dia tuh udah ada yang kayak gambar piring, terus itu tuh ada jenis makronutriennya gitu ya, kayak sebenarnya kalau di isi piringku Kemenkes itu dia pakainya adalah karbohidrat, lauk pauk sama serat gitu. Nah, agak sedikit berbeda kalau kita bicara tentang komposisi makronutrien gitu kan. Kalau makronutrien yang kita lihat adalah karbohidrat, terus protein sama lemak gitu. Nah, kalau di isi piringku Kemenkes yang kalau misalkan memang sudah sering banget, mungkin teman-teman Genomex di sini udah sering lihat gitu ya, kalau googling isi piringku Kemenkes pasti ada yang namanya karbohidrat, lauk pauk, dia bilang sih lauk pauk dengan sayuran kayak gitu atau serat gitu. Nah, berapa banyak itu tergantung sih sebenarnya, tergantung berapa seberapa besar saya. Iya. Banyaknya berapa tergantung besar lambung, Dok. Enggak ya berarti ya? Enggak, banyaknya berapa itu tergantung dari usia, jenis kelamin. Itu beda-beda dong. Kayak bayi kan nggak mungkin ya kita kasih isi piringku ya piringnya dewasa gitu ya. Terus dengan kondisi-kondisi tertentu, misalkan dengan sakit berat gitu ya, tentu saja pasti balance dietnya berbeda dengan orang-orang yang memang seperti kita biasa-biasa aja usia produktif, let's say gitu ya. Dimana misalkan bayi akan sedikit lebih kecil pasti.
terus usia toddler sampai anak-anak usia pertumbuhan juga akan meningkat sampai peaknya itu sekitar usia 19 sampai 29 tahun. Itu peaknya. Biasanya di laki-laki, kalau di Kemenkes bilangnya adalah sekitar 2650. Itu sesuai dengan tabelnya Kemenkes. Nah, nanti di 29 ke 40 dia akan sedikit menurun sampai di usia lansia dia juga akan turun lagi untuk intake kalorinya. Nah, itu kalau kita pakai standar bakunya Kemenkes punya gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kita punya rumus sendiri yang namanya Harris-Benedict. Nah, itu lebih banyak lagi komponen-komponen atau faktor-faktor yang akan mempengaruhi seberapa banyak kita makan setiap harinya dan berapa komposisinya gitu sih sebenarnya. Oke. Kalau kayak gue nih dok, kan kayak pengen diet ya dok, terus mau ngukur TDEE. Nah, kayak canggih bener lu. coba ditranslate. TDEE tadi. TDEE apa Kalau Mas nggak salah ya. Apa Tadi contekannya apa tadi? contekannya apa? Total daily energy expenditure. Oke, bener ya dok? Iya. Bener, oke. Jadi kira-kira gampangnya adalah seberapa besar kalori yang kalian butuhkan untuk hidup sehari-hari gitu ya. Apa tadi pertanyaannya? Ya, jadi aku mau nanya dong. Cukup tentang TDEE. Iya, jadi buat ngukur si TDEE itu tadi kayak kita mau kan bingung ya dok. Ada yang suka mau diet itu pasti beli timbangan nih. Karena kayak banyak yang orang, karbonya harus 100 gram, seratnya harus segini gram, terus lauk pauknya segini gram gitu. Tapi kayak buat orang yang mager kayak saya, bawa timbangan kemana-mana itu kan kayak ngapain banget gitu. Nah jadi kayak seharusnya tuh segimana sih dok baiknya di dalam satu isi piring gitu. Nah sebenarnya kalau kita mau tilik-tilik lagi sebenarnya masing-masing orang tuh berbeda sih. Mbak Putri, Kak Sarul. Jadi memang itu balik lagi ke tipe orangnya seperti apa gitu ya. Ya kalau kita mau lebih spesifik lagi, itu per genetik, per orang, per individu tuh beda-beda. Ada yang memang dia perlu protein lebih banyak, ada yang dia perlu karbohidrat lebih banyak, atau in other hand dia perlu karbohidrat lebih sedikit gitu ya. Jadi kita memang biasanya di dunia kedokteran gitu kita nggak punya angka pasti exactly berapa. Pasti kita ada range-nya. Misal ya, kayak karbohidrat itu mungkin sekitar antara 40-60% gitu ya. Ada beberapa jenis orang, beberapa variasi orang atau variasi genetik orang yang memang dia sangat sensitif terhadap karbohidrat sehingga kalau bisa kurang dari 50% karbohidratnya gitu ya. Nah, jadi sebenarnya masing-masing orang tuh berbeda. Nah makanya kita selalu pakai range gitu. Jadi nggak ada angka pasti exactly berapa yang harus gitu ya. Nah kayak karbohidrat sekitar tadi saya bilang 50-60% gitu ya. Kalau di Kemenkes saya udah hitung sih sekarang dia butuhnya 60% karbohidratnya gitu ya. Nah terus kalau misalkan seperti lemak itu kita memang butuh agak banyak gitu ya, sekitar 30-an%, 30-40% lemak. Sedangkan proteinnya sekitar butuh itu sekitar antara 10-20%-an gitu. Nah itu seberapa banyak sih ya, kita anggap aja satu piring nasi itu ya 100% gitu, satu piring kita adalah 100% gitu kan. Nah untuk gampangnya sebenarnya emang enaknya sih bawa timbangan. Sekarang udah ada sih timbangan yang kecil gitu ya, yang portable untuk dibawa. Nah tapi kan kita bisa ukur sendiri ya persenannya itu dari piring kita. Misalkan kita butuh karbohidratnya adalah 50% ya, di dalam piring kita itu sekitar setengahnya adalah karbonya gitu. Tapi kita juga pikir bahwa misalkan sayur yang kita makan itu somehow mengandung karbo kan. Misalkan kita atau lauknya gitu ya, kita sambal goreng ati pakai kentangnya, itu kita juga harus pikirkan bahwa si kentangnya itu ada karbohidrat. So nasinya yang tadinya 50% ya dikurangin lagi gitu ya kalau misalkan kita pakai tadinya nasi kayak gitu. Yang kadang bingung itu gini dok, kalau 50%-nya itu diukurnya dari apanya sih dok? Dari piring kan teman-teman Genomates tuh mungkin pada bingung,
piring nasinya besar, piringnya 50%-nya tuh isinya. Untuk mudahnya seperti itu. Tapi sebenarnya kalau idealnya ya benar tadi yang bawa timbangan sih. Nah kalau misalkan kita lihat dari Kemenkes, karena di mana-mana pasti akan misalkan dokter gizi gitu kasih gitu ya, akan di-convert ke berapa gram yang harus dimakan, karena setiap gram misalkan karbohidrat itu udah ada hitungannya untuk berapa kilokalori. Sebenarnya ujung-ujungnya converting ke kilokalorinya sih gitu. Nah gampangnya adalah 50% dari total daily energy expenditure ya 50% karbohidrat ya. Kalau satu piring nasi gampangnya ya satu piring itu yang kalian makan, yang gampangnya setengahnya adalah nasi. Nah tapi problematikanya adalah piring di rumah saya belum tentu sama piring di rumah Kak Sarul kan. Tapi gini loh dok, gue pernah pernah dengar seminar juga dari salah satu dokter. Untuk memudahkannya itu kalau nggak salah karbohidrat itu kepalan tangan, betul. Itu juga bisa. Berarti sih. Tapi kan sekepalan tangan itu kita kan ukurannya beda-beda. Itu secara otomatis sudah menentukan berapa besar sama kebutuhan lu punya energinya. Betul. Itu juga bisa. Gitu. Itu juga bisa, benar. Terus kalau proteinnya sama lemaknya itu kalau nggak salah per ukuran jari, betul. Gitu bisa ya. Itu juga bisa. Nah, tapi balik lagi jenis sebenarnya kayak jenis protein yang ada di dalam masing-masing, kayak di dalam ikan salmon dengan di dalam ikan selar atau di dalam daging sapi atau di dalam daging kambing atau secara simply di ikan teri kan masih beda-beda sih sebenarnya. Ikan teri kan sekecil-kecil gini, di mana cara cari ikan teri segini-gini ya. Nah, itu adalah cara untuk paling mudah sih sebenarnya ya. Kayak telur, hitungannya untuk mencapai TDI adalah misalkan satu telur untuk direbus satu misalkan gitu. Saya juga pernah ikut seminar juga seperti kayak protein berapa sih, ya udah 0,8 dikali berat badan. Itu yang dibutuhkan berapa gramnya kayak gitu. Itu banyak sekali teori-teori yang memang ada. Nah, tapi untuk Genomed sendiri di sini saya ikut yang Kemenkes karena Kemenkes sendiri pakainya adalah si piring tadi itu loh, berapa persen dari piringnya gitu. Kepalan tangan juga boleh, tapi idealnya adalah kalau bisa sih benar-benar mau awal-awal saya agak strict orangnya. Kalau awal-awal ya kalian pakai gram, karena kalian udah sering biasa, misalkan dalam 1 bulan pertama kalian udah bawa timbangan, nanti lama-lama kalian bisa takar sendiri karena kalian udah tahu 50 gram ayam tuh segini loh gitu begedenya. Jadi kalau saya pengennya kalau sekalian pengen benar-benar exactly, kalian beli timbangannya, nanti kalian lama-lama kebiasaan kayak kita masak karena udah biasa masak, udah nggak 1 sendok udah lagi dari sesut, ya udah tahu. Gitu sih. Thank you loh Dokter Beka. Jadi diet gak ya? Iya, karena sekarang juga nggak begitu mahal ya. Luruskan niat, mantapkan hati ya. Betul. Sebenarnya hidup sehat itu gak sulit ya. Tapi sulitnya istiqomahnya. Oh ya, terus aku juga satu lagi mau bicara bahwa sebenarnya Genomed di sini kita sangat perlu semua jenis makronutrien. Somehow kan ada beberapa yang memusuhi, misalkan jangan makan ini, jangan makan itu. Ya biasanya paling banyak adalah no carbo at all, no sugar at all gitu ya. Nah kalau saya adalah tipe diet seimbang. Maksudnya semua makronutrien itu pasti diperlukan dalam tubuh kita gitu loh. Pasti kalau misalkan kita nggak makan sesuatu, pasti akan ada ketidakseimbangan di dalam tubuh kita gitu ya. Which is somehow lebih baik sih, saran saya adalah tetap untuk gizi seimbang, tapi kita atur jumlahnya gitu aja sih kalau aku. Yang dibatasi ya jumlahnya ya. Biar tetap bisa nyobain semuanya kan gitu. Iya, jadi karena kan diet happy semuanya senang. kita omnivora ya. Kita omnivora gitu. Kita diciptakan sebagai yang omnivora. Kita juga makan hewani dan makan nabati. Tapi untuk orang-orang yang memang vegan, yaitu nanti kita akan bicara lebih mungkin kita akan mengundang bintang tamu yang lain yang ahli vegan kali ya untuk itu gitu. Terusnya juga
dari penjelasan dokter tadi tuh kan kayak makronutrien tuh ada karbo, ada lemak, ada protein. Itu karbo, lemak, protein tuh ada yang khusus gak sih dok? Bagusnya karbonya tuh karbo yang kayak gimana sih dok gitu? Proteinnya protein yang kayak gimana? Lemaknya lemak, kan ada yang kita kenal tuh ada lemak baik, ada lemak jahat. Lemak jahat yang ditangkap polisi. Ya gitu-gitu dok. Lemak jahat, lemak yang ditangkap polisi. Benar. Jadi balik lagi tadi bahwa memang sejatinya atau idealnya adalah bahwa yang bagus adalah karbohidrat kompleks jelas. Itu ada di mana dok? Misalkan ya seperti kayak nasi, misalkan nasi yang merah kayak gitu atau oat kayak gitu-gitu ya. Nah, sejatinya yang paling baik adalah seperti itu karena memang dia akan lebih lama dicerna sehingga kenyang lebih lama dan biasanya indeks glikemiknya atau kadar gula lah bisa kita bilang gampangnya di dalam. Jadi kalau makan itu naik gula darahnya nggak cepat gitu ya? Peak gitu loh, nggak rapid gitu, jadi slowly, makanya dia dan seratnya biasanya akan lebih banyak sehingga bisa kenyang lebih lama gitu. Nah itu, untuk tadi pemilihan lemak kita juga diet itu bukan berarti kita nggak makan lemak sama sekali. Kan ada orang yang aku diet aku nggak makan lemak gitu ya. Sampai ada yang dulu enak ya? Enak banget. Enak banget kan? Gurihnya dulu ada yang pernah aku kecil gitu, jangan, aku lagi diet nggak mau minum jus alpukat gitu karena lagi diet itu, padahal itu enak. itu katanya banyak lemaknya jus alpukat gitu ya. Memang jus alpukat jangan sih kalau bisa, karena kan pasti pakai gula, pakai susu gitu nggak sih? Ya, tambahannya ya. Iya, kawan-kawannya jus alpukat yang bahaya. Tapi alpukatnya sendiri kalau kita makan satu kayak gitu bagus, malah banyak kan unsaturated fat atau tadi lemak baik. Nah justru tadi kalau kita lihat tadi yang udah aku sebutin bahwa bahkan lemak sendiri itu presentasinya dalam piring kita itu harus lebih banyak daripada protein sebenarnya kan, 30%-an gitu. Cadangan ya? Yes, karena lemak itu kayak semua dinding sel tubuh kita itu adalah lemak gitu kan. Terus kalau hormon-hormon kita, apalagi hormon-hormon yang reproduksi, itu semuanya bahan bakunya lemak gitu ya. Jadi lemak itu nggak boleh dimusuhin kalau in my point of view gitu. Nah tapi tadi benar, sumber lemaknya kita pilih adalah kalau bisa yang banyak adalah yang unsaturated gitu ya. Apa bahasa Indonesia yang lemak tidak jenuh. Lemak tidak jenuh. Contohnya dari mana? Tadi misalkan dari alpukat, dari ikan salmon misalkan gitu, atau dari kacang-kacangan gitu ya. Ada minyak canola, ya minyak canola, sunflower oil ya kayak gitu-gitu yang memang bisa menjadi sumber lemak yang unsaturated. Malah lemak-lemak yang unsaturated ini bukan membuat kolesterol, malah mencegah peningkatan kolesterol gitu loh. Gitu. Jadi kalau tadi pemilihan sumber-sumber yang baik adalah yang memang bisa menunjang kesehatan kita gitu. Mantap banget deh pembahasan kita hari ini di Kupas Tuntas nih. Selesai ya? Kok langsung gitu? Isi piringku kan? Tadi lo dapat apa nih? Dari banyak banget, tapi siang hari ini. Jadi isi piringku itu 50%-nya range-nya karbo ya dok, tapi ya jangan sampai karbo yang kita makan juga jadinya sembarangan. Saya kayak karbonya ya lebih baik karbo kompleks gitu. Yes, karena gini, sebenarnya 50% isi piringku itu adalah karbohidrat, itu nggak exactly kayak gitu. Tadi aku udah bilang bahwa kita harus pikir tadi ada kentangnya nggak kita makannya gitu di dalam lauk, atau kita sudah minum manis atau belum. Ketika kita sudah minum manis, itu kan sudah karbo semua dong isinya gitu ya, glukosa, gula, bahkan buah itu kan fruktosa, itu kan gula juga gitu ya. Kita juga harus pikirkan apakah ketika kita sudah makan buah nih, kita misalkan mau ikut sunnah Nabi gitu ya, maksudnya makan buah dulu sebelum makan utama gitu ya. Kita harus pikirkan bahwa di situ juga sudah ada glukosanya, sudah ada fruktosanya, sudah ada karbonya juga. So, nasinya nggak jadi 50% lagi dong Genomics gitu. Kurangin ya dong. Kurangin juga dong. Disesuaikan lah ya. Disesuaikan gitu ya. Tapi sedalam
keseluruhan harian ya 50% adalah karbohidrat kita butuhnya gitu. Itu Genomeds. Jadi gampang banget buat Genomeds yang mau diet nih. Isi piringku tadi. Terusnya juga Genomeds juga bisa tahu lebih detail. Kita punya pemeriksaan nutrigenomik dengan nama Nutrigen Me Life. Jadi Genomeds tuh bakal tahu nih isi piringku berdasarkan genetik. Genomeds tuh kayak gimana sih, jadi lebih detailnya. Betul banget. Jadi presisi nantinya hasil yang akan Genomeds dapatkan juga akan jauh lebih maksimal. Oke, sekian mungkin yang bisa kita sharingkan pada siang hari ini. Genomeds, jangan lupa follow akun sosial media kita yang ada di Instagram di @nutrigenme. Ada apa lagi? Ada di TikTok Genme by Kalbe, ada di Twitter juga Genme by Kalbe, dan website kita di www.genme.id. Tapi kalau kalian males mau cuma scroll doang terus tapi pengen sekalian tanya-tanya, bisa ke nomornya si Argen. Oke. Nomor si Argenme ada di Instagram. setiap Instagram dan TikTok dan akun-akun Betul, kita ada ya. di setiap akun-akun sosmed kita. Gitu. Oke dok, kalau begitu thank you banget dokter Terima kasih Dokter Dika. sharingnya. Nanti kita sharing-sharing lagi Sehat buat selalu. Thank you Makin Genomeds. star ke depannya. Thank you juga Genomeds. Thank you juga See you. Genomeds. Bye.